Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat terus ya belajarnya. Nah, untuk kali ini Ustazah akan jelaskan tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 PPKN. Nah, mudah-mudahan semuanya pada siap nih belajarnya. Yuk semangat semuanya ya. Alhamdulillah semuanya semangat. Nah, di dalam pembelajaran ini Ustazah akan jelaskan tentang menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Nah, ya, apa aja sih yang kita harus terapkan pengamalan dari sila pertama dan kedua di tempat bermain? Nah, contohnya ya, di dalam sila pertama Pancasila yaitu berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama, itu pengamalannya. Kemudian yang kalau pengamalan kedua dari sila kedua Pancasila yaitu berhubungan dengan sikap menghormati hak orang lain, bertindak adil dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ya, tapi sebelum Ustazah kasihkan contohnya, Ustazah akan berikan dulu seperti biasanya yaitu firman Allah yang berhubungan dengan tentang keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa, ya, yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajarannya. Nah, maksudnya di sini adalah Allah perintahkan bahwa kita tidak boleh semena-mena atau zalim kepada orang lain. Kita harus berlaku adil. Tidak boleh memandang siapa dia atau bagaimana statusnya, tapi kita harus tetap adil, memberikan hak-hak mereka yang memang akan mereka terima. Contohnya misalnya nih kan, kita dalam hal belajar itu contohnya kita sama-sama mendapatkan hak untuk diberikan ilmu oleh guru kita atau ustazah atau ustadz kita. Nah, pada saat pembelajaran kita tidak boleh egois, kita tidak boleh yang terus ingin diperhatikan atau dijawab pertanyaan yang kita ajukan kepada ustazah. Kita harus adil dengan teman kita, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengajukan pertanyaan juga. Nah, itu dalam hal belajar. Tapi kalau dalam hal bermain, di tempat bermain, ada hak-hak teman kita juga yang harus kita berikan dengan secara adil, dengan cara bergantian kita bermain menggunakan alat permainannya. Itu termasuk salah satunya ya, nak ya. Baiklah, Ustazah lanjutkan yaitu tentang contoh pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Ini contohnya bagaimana sih contoh pengamalan sila pertama di tempat bermain ya. Nah, ini contohnya ada 3 contoh, adalah yaitu tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, kalau kita sedang bermain biasanya kan lupa tuh waktu. Kadang-kadang juga enggak lupa sih, tak ingat karena dengar azan gitu kan, tapi tetap asik bermain, tidak mau melepaskan apa yang udah dibuat mainan tadi. Misalnya bermain dengan gadget, lupa untuk berhenti walaupun udah ada azan sholat ya, panggilan sholat. Nah, itu termasuk tidak mengamalkan sila pertama. Jadi kalau mau mengamalkan itu jadi tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Pada saat udah terdengar suara azan ya, panggilan untuk ibadah, kita cepat-cepat berhenti bermain dan melakukan ibadah ya. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan pada teman-teman yang lain yang ingin beribadah. Jadi kita tidak boleh egois. Misalnya kita sedang asik bermain, tiba-tiba terdengar azan, kemudian teman kita minta izin untuk sholat dulu, atau bahkan mengajak kita untuk sholat, kitanya nggak peduli, katanya tanggunglah mainannya atau apa alasan yang lain. Nah, itu juga tidak boleh ya, nak ya. Kemudian yang ketiga, tidak memilih teman dalam bermain. Nah, ini yang sering terjadi, yang Ustazah perhatikan, kadang-kadang anak-anak ada kecenderungan
untuk memilih teman. Nah, itu tidak boleh ya nak ya, karena dalam hal bermain semuanya punya hak untuk bermain dan punya hak bermain bersama kita. Nah, caranya yaitu kita tidak boleh memilih teman-teman dalam bermain atau teman yang kita sukai saja gitu, tidak boleh, harus semuanya kita harus berhubungan baik ya. Seperti itu. Kemudian contoh kedua yaitu contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Yang tadi pengamalan sila pertama ya. Nah, sekarang yang kalau contoh pengamalan sila kedua yaitu ayo masih ingat apa bunyi Pancasila kedua, yaitu ya kemanusiaan yang adil dan beradabnya. Nah, itu contohnya ada 4 contoh, yaitu pertama yaitu tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya. Jadi dalam hal bermain kita tidak boleh membedakan antara teman yang satu dengan yang lain hanya karena berbeda agama, suku, atau budayanya ya nak ya. Misalnya nih, kita tidak boleh memilih teman yang hanya sesuku kita, misalnya orang Melayu saja atau orang Jawa saja, itu tidak boleh, harus berbaur ya antara suku yang lain dengan suku yang lain, karena itu juga termasuk ada dalam firman Allah ya, bahwa Allah itu memberikan perbedaan antara kita itu supaya kita saling mengenal ya, saling bersaudara, tidak bermusuhan ya. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu saling tolong menolong jika kesusahan. Jadi kalau ada teman kita dalam saat bermain mengalami kesulitan, misalnya tidak bisa membuka tali yang untuk kita buat lompat tali, nah itu kan itu juga bisa kita bantu. Atau mungkin teman kita bolanya sedang main bola terus bolanya gelinding pas ke depan kita bantu dengan memberikan bolanya kembali. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan makanan. Nah, kalau seandainya kita dalam bermain membawa bekal makanan yang lebih banyak dari yang kita butuhkan, itu boleh kita berbagi makanan seperti biasanya ya nak ya, waktu kita sekolah jadi rindu ya, pada saat setelah selesai ibadah sunnah duha, kita selalu makan bekal kue kita. Itu ada, ingat Ustazah, masih ada juga sering terjadi kelebihan makanan kemudian berbagi dengan teman yang lain, itu udah bagus sekali. Nah, seperti itu. Di tempat bermain juga kita harus berbagi makanan atau minuman ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu saling meminjami sesuatu ketika teman kita butuh. Misalnya ada si Hafiz bermain bola kasti misalnya kan, tiba-tiba bolanya rusak. Nah kan, terus kemudian meminjam dengan Danis gitu, yang kebetulan bola kastinya ada 2 gitu. Nah, itu boleh dipinjamkan salah satunya, atau dengan permainan yang lain-lain yang dibutuhkan teman kita untuk bermain. Nah, itu saling berbagi, itu adalah lebih baik. Nah, alhamdulillah sampai di sini materi yang udah Ustazah sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dan dimengerti ya nak ya, dan juga diamalkan dalam kesehariannya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.